Perkenalkan, nama saya Gresinto Fiartatsluji dari kelas 3C dengan NIM 2423752091. Saya akan membacakan hasil analisis saya tentang laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang tahun 2021 sampai tahun 2024. Oke, analisis aset. Pertumbuhan aset lancar. Aset lancar pemerintah Kota Serang selama periode tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Berdasarkan data neraca, jumlah aset lancar pada tahun 2021 sebesar 227,82 miliar, turun menjadi 127,5 miliar. Lalu pada tahun 2022 itu dia menurun sekitar 44,3%. Kemudian meningkat menjadi 136,84 miliar di tahun 2023 atau naik sekitar 7,7%. Lalu dia naik signifikan menjadi 189,71 miliar di tahun 2024 atau sekitar 38,6%. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh perubahan signifikan pada akun kas dan setara kas, piutang, serta persediaan. Komponen kas di kas daerah merupakan faktor paling berpengaruh terhadap perubahan aset lancar. Pada tahun 2021, saldo kas daerah mencapai 116,94 miliar, namun menurun menjadi 29,38 miliar pada tahun 2022 atau berkurang sekitar 74,9%. Penurunan ini menunjukkan tingginya realisasi belanja daerah, terutama belanja modal dan kegiatan pembangunan kota. Tahun 2023 posisi kas kembali menurun menjadi 10,58 miliar, mencerminkan tekanan arus kas akibat percepatan proyek fisik dan belanja rutin. Namun pada tahun 2024 saldo kas melonjak menjadi 58,67 miliar atau naik sebesar 454,4% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan besar ini menandakan adanya perbaikan manajemen kas, peningkatan efisiensi belanja, serta meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau kita sebut silpa di akhir tahun. Kas di Blut mulai tercatat pada tahun 2022 sebesar 2,58 miliar, meningkat menjadi 4,33 miliar pada tahun 2023 atau sebesar 67,9%. Kas dana BOS juga mengalami fluktuasi signifikan dari 29,44 miliar di tahun 2021 turun menjadi 636.000 dan hanya tersisa 8.400 di tahun 2023 sebelum meningkat menjadi 3,92 juta. Kenaikan ini menandakan adanya sisa dana transfer pendidikan yang belum digunakan pada akhir tahun. Sementara itu, kas dana BOK Puskesmas menjadi komponen baru sejak 2023 senilai 8 miliar 644.000 lalu meningkat menjadi 3,76 miliar pada tahun 2024 atau naik sekitar 367,2% yang menggambarkan peningkatan dukungan dana pemerintah pusat untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Lalu pada bagian piutang pajak daerah relatif stabil dari 166,79 miliar menjadi 165,88 miliar di tahun 2021 sampai 2022, lalu meningkat menjadi 177,79 miliar di tahun 2023 dan 193,45 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan intensifikasi pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, piutang retribusi daerah mengalami penurunan berturut-turut dari 2,81 miliar di tahun 2021 menjadi
miliar di tahun 2022 ke 756,48 miliar di tahun 2023. Sebelum naik kembali menjadi 1,17 triliun di 2024. Fluktuasi ini menunjukkan variasi penerimaan retribusi akibat perubahan volume pelayanan dan kebijakan tarif. Piutang lain-lain PAD yang sah juga berfluktuasi tajam, turun dari 1,4 triliun di tahun 2021 ke 773,25 miliar di tahun 2025, naik menjadi 1,73 triliun di tahun 2023, lalu turun kembali menjadi 566,34 miliar di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan penghapusan piutang secara periodik sesuai hasil verifikasi. Piutang transfer pemerintah lainnya menurun konsisten dari 41,33 miliar di tahun 2021 ke 40,82 miliar di tahun 2022 dan menurun lagi di tahun 2023 sebesar 26,76 miliar, lalu turun lagi di tahun 2024 sebesar 16,40 miliar. Ini menandakan sebagian besar piutang telah tertagih atau disesuaikan melalui mekanisme transfer antar pemerintah. Bagian lancar, tuntutan ganti rugi meningkat dari 600,97 miliar di tahun 2021 menjadi 1,77 triliun di tahun 2022, lalu menurun menjadi 1,27 triliun di tahun 2023 dan kembali menurun lagi di tahun 2024 sebesar 1,14 miliar, mencerminkan progres penyelesaian kasus kerugian rendah. Penyisian piutang tidak tertagih juga berfluktuasi di kisaran 127,32 miliar ke 138,35 miliar dari tahun 2021 sampai 2024. Beban dibayar di muka naik dan turun secara wajar di tahun 2021 dan 2022 naik sekitar 6,9% akibat pembayaran di muka untuk kegiatan operasional dan jasa layanan pemerintah. Tahun 2023 menurun sebesar 33,3% karena sebagian besar pembayaran di muka tahun sebelumnya telah direalisasikan. Namun pada tahun 2024 melonjak naik sebanyak 136,7% yang mencerminkan adanya percepatan pembayaran belanja barang dan jasa menjelang akhir tahun anggaran serta peningkatan kontrak multi-years. Persediaan menurun sekitar 23,4% di tahun 2022, lalu naik menjadi 176,1% dan naik lagi di tahun 2024. Menariknya, pada tahun 2024 muncul akun baru yaitu properti investasi di bagian aset lancar. Akun ini tidak ditemukan di tahun sebelumnya sehingga ini menambah total nilai aset tahun 2024. Ini menunjukkan adanya klasifikasi utang aset yang bersifat menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan bagi daerah seperti tanah dan bangunan sewa pemerintah. Ini menunjukkan adanya klasifikasi utang aset tetap yang bersifat menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan bagi daerah seperti tanah dan bangunan sewa pemerintah. Secara keseluruhan, perubahan aset lancar pemerintah Kota Serang tahun 2021 sampai 2024 terutama dipengaruhi oleh kas daerah, peningkatan piutang pajak daerah, kenaikan persediaan serta penambahan properti investasi pada tahun 2024. Tahun 2022 menjadi periode dengan tekanan likuiditas tertinggi akibat belanja besar, sedangkan 2023 sampai 2024 menunjukkan pemulihan kuat melalui peningkatan kas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Komponen yang paling melonjak adalah kas di kas daerah dan kas di BOK Puskesmas, sedangkan yang paling menurun adalah kas di BLUD dan piutang lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya ada pertumbuhan investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang Kota Serang mulai tercatat pada tahun 2022 sebesar 9,99 triliun dalam bentuk investasi permanen, menandakan adanya penanaman modal awal pada entitas yang memberikan manfaat jangka panjang pada daerah. Nilai tersebut tetap sama pada tahun 2023, menunjukkan belum adanya tambahan penyertaan modal baru selama tahun berjalan. Pada tahun 2024, investasi jangka panjang meningkat menjadi 14,99 triliun atau naik sekitar 50% yang mencerminkan kebijakan daerah untuk memperkuat kepemilikan aset produktif. Lalu, ada pertumbuhan aset tetap. Secara rinci per akun, nilai tanah mengalami peningkatan konsisten setiap tahun dari 1,46 triliun di tahun 2021 naik menjadi 1,63 triliun di tahun 2022 yang disebabkan oleh belanja modal dan penerimaan hibah tanah. Naik kembali di tahun 2023 menjadi 1,67 miliar yang juga disebabkan oleh belanja modal dan hibah. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2024 menjadi 1,82 triliun yang menurut catatan atas laporan keuangan tahun 2024 didorong oleh koreksi pembukuan, penerimaan hibah, dan pencatatan aset hasil tukar menukar. Peralatan mesin menunjukkan kenaikan yang stabil dari 508,50 miliar di tahun 2021 naik menjadi 549,86 miliar di tahun 2022. Tahun 2023 naik menjadi 598,73 miliar dan naik lagi di tahun 2024 sekitar 637,21 miliar. Kenaikan ini konsisten disebabkan oleh adanya realisasi belanja modal, pengadaan peralatan, serta penerimaan hibah di setiap tahun anggaran. Gedung dan bangunan meningkat dari 854,29 miliar di tahun 2021 naik menjadi 983,53 di tahun 2022 dan menjadi 1,27 triliun. Kenaikan ini didominasi oleh realisasi belanja modal dan penerimaan hibah. Namun di tahun 2022 nilainya turun menjadi 1,10 miliar. Catatan atas laporan keuangan 2024 menjelaskan penurunan ini terjadi meskipun ada penambahan modal sebesar 110,99 miliar ke pos properti investasi. Jalan irigasi dan jaringan terus meningkat nilainya secara signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh realisasi belanja modal untuk pembangunan JIJ, serta adanya kapitalisasi atau penambahan nilai dari biaya pemeliharaan setiap tahun. Aset tetap lainnya mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 32,6%, dan terjadi kenaikan yang menurut catatan atas laporan keuangan tahun 2023 utamanya disebabkan oleh adanya koreksi pembukuan. Konstruksi dalam pengerjaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 95,36 miliar di tahun 2021 menjadi 40,74 di tahun 2022, turun lagi di tahun 2023 menjadi 16,73 miliar dan 2024 sebesar 11,49 miliar. Penurunan saldo konstruksi dalam pengerjaan ini wajar dan menunjukkan bahwa proyek-proyek konstruksi yang dianggarkan telah selesai dan dipindahkan ke akun aset tetap seperti gedung atau JIJ. Akumulasi penyusutan terus bertambah setiap tahunnya dari 1,11 triliun atau naik sekitar 14,5% di tahun 2022 dan naik lagi di tahun 2023 sebesar 13,6%, juga pada tahun 2024 menjadi 23,3%. Pertumbuhan dana cadangan pemerintah Kota Serang menunjukkan peningkatan drastis sebesar 101% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Saldo dana cadangan meningkat dari 16,36 miliar pada tahun 2022 dia menjadi 32,88 miliar tahun 2023, yang kenaikan ini terjadi
adalah hasil dari realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang secara spesifik dialokasikan untuk pembentukan dana. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tahun 2023, alokasi pengeluaran pembiayaan ini bertujuan untuk persiapan Pilkada tahun 2024. Meskipun data tahun 2024 tidak tersedia dalam dokumen perbandingan yang ada, saldo tahun 2023 yang terakumulasi tersebut mencerminkan total dana yang telah disiapkan pemerintah Kota Serang untuk kebutuhan Pilkada. Lalu ada pertumbuhan aset lainnya. Tagihan jangka panjang pada tahun 2021 sebesar 2,84 miliar, namun sejak 2022 hingga 2024 menjadi nol karena seluruh tagihan telah dilunasi atau dihapus setelah rekonsiliasi sehingga turun 100%. Kemitraan dengan pihak ketiga stabil di 16,71% selama 2021 sampai 2023, lalu melonjak menjadi 57,83 miliar di tahun 2024 atau naik sekitar 246% akibat pengakuan investasi kerjasama baru, terutama proyek build operator transfer seperti Pasar Baru. Aset tidak berwujud meningkat konsisten dari 10,33 miliar di tahun 2021 menjadi 11,97 miliar di tahun 2024 dengan pertumbuhan kurang lebih 3-5% didorong oleh pengadaan dan pengembangan sistem informasi serta aplikasi layanan publik daerah. Amortisasi aset tidak berwujud juga naik dari 9,43 miliar di tahun 2021 menjadi 10,99 miliar atau tumbuh sekitar 5% per tahun, menunjukkan pengakuan amortisasi rutin atas aset perangkat lunak yang telah digunakan. Aset lain-lain naik dari 66,62 miliar menjadi 75,70 miliar di tahun 2023, sementara pada tahun 2024 naik tipis sebesar 0,8%. Akumulasi penyusutan aset lain-lain meningkat dari 13,48 miliar menjadi 15,7 miliar, mencerminkan pertambahan umur aset yang telah digunakan dan sedikit penurunan di 2024 akibat reklasifikasi aset. Dana transfer Treasury Deposit Facility muncul sejak tahun 2022 sebesar 9,78 miliar, naik menjadi 27,88 miliar di tahun 2023, lalu menurun drastis menjadi 2,90 miliar di tahun 2024 karena penarikan dana untuk belanja modal dan penyesuaian sumber transfer pusat. Analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh informasi bahwa aset pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2024 secara berurutan sebagai berikut: 85,70% aset tetap, 6,1% properti investasi, 4,81% aset lancar, 3,10% aset lainnya, 0,38% investasi jangka panjang. 31 Desember 2023, 92,39% aset tetap, 3,65% aset lancar, 2,81% aset lainnya, 0,88% dana cadangan, 0,27% investasi jangka panjang. 31 Desember 2022, 93,44% aset lancar, 3,58% aset lancar, 2,24% aset lainnya, 0,46 dana cadangan, 0,28 investasi jangka panjang. 31 Desember 2021, 91,8% aset lancar, 6,77% aset lancar, 2,55% aset lainnya. Lalu secara keseluruhan, struktur aset pemerintah Kota Serang selama periode 2021 sampai 2024
didominasi oleh aset tetap dengan proporsi di atas 85% dari total aset. Namun pada tahun 2024 terlihat adanya pergeseran dengan munculnya properti investasi dan meningkatnya aset lancar yang menandakan diverifikasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah menuju keseimbangan antara aset produktif dan aset likuid. Analisis modal kerja dengan rumus aset lancar dikurang kewajiban lancar tahun 2021 hasilnya 199,99 miliar, tahun 2022 sebesar 86,34 miliar, tahun 2023 sebesar 74,14 miliar, dan tahun 2024 sebesar 165,81 miliar. Lalu ada analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, secara umum kinerja keuangan Pemkot Serang menunjukkan kondisi yang stabil dan cenderung membaik dari tahun 2021 ke 2024. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemkot Serang memiliki struktur keuangan yang sehat. Pengelolaan aset dan kewajiban dilakukan secara hati-hati dan efisien, serta tingkat ketergantungan terhadap utang sangat minim. Dengan demikian, keuangan pemerintah daerah berada dalam posisi yang kuat untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Yang pertama ada rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Tahun 2021 sama dengan 8,18 banding 1, tahun 2022 3,12 banding 1, 2023 2,18 banding 1, 2024 7,71 banding 1. Yang kedua ada rasio kas. Rumusnya kas tambah efek dibagi utang lancar. 2021 4,20 banding 1, 2022 0,72 banding 1, 2023 0,17 banding 1, 2024 2,38 banding 1. Lalu ada rasio cepat dengan rumus aktiva lancar kurang persediaan dibagi utang lancar. Tahun 2021 7,43 banding 1, tahun 2022 2,73 banding 1, tahun 2023 1,47 banding 1, 2024 5,82 banding 1. Lalu ada rasio modal kerja terhadap total aset dengan rumus aktiva lancar kurang utang lancar dibagi total aktiva. Tahun 2021 0,06 dibanding 1, tahun 2022 0,02 banding 1, tahun 2023 0,02 banding 1, tahun 2024 0,04 banding 1. Ada rasio solvabilitas dengan rumus total aktiva dibagi total utang. 2021 120,79 banding 1, 2022 87,28 banding 1, 23 59,78 banding 1, 2024 160,24 banding 1. Lalu ada rasio utang terhadap jumlah ekuitas dengan rumus total utang dikurang jumlah ekuitas. Tahun 2021 0,008 banding 1, 2022 0,012 dibanding 1, 2023 0,017 banding 1, 2024 0,006 banding 1. Lalu ada rasio utang terhadap aset modal dengan rumus total utang dikurang total aset modal. 2021 0,008 banding 1, 2022 0,012 banding 1, 2023 0,017 banding 1, 2024 0,006 banding 1. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah Kota Serang pada tahun 2021 sampai 2024 tergolong sangat baik dan solvabel. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan yang tinggi untuk melunasi kewajiban jangka pendek, terutama pada tahun 2021 dan 2024. Rasio kas dan cepat sempat menurun pada tahun 2022 dan 2023 menandakan penurunan likuiditas, namun meningkat kembali di tahun 2024. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa aset pemerintah jauh lebih besar dari total utangnya. Lalu
rasio utang terhadap ekuitas dan aset modal yang sangat kecil mencerminkan ketergantungan terhadap utang serta kemandirian keuangan yang sangat kuat. Analisis pertumbuhan utang. Untuk melihat perkembangan kewajiban pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dilakukan analisis pertumbuhan total kewajiban tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagai berikut. Tahun 2021 ke 2022, total kewajiban meningkat dari 27,83 miliar menjadi 40,66 miliar atau naik sekitar 32%. Kenaikan ini menggambarkan bertambahnya kewajiban jangka pendek, terutama utang belanja dan pendapatan diterima di muka. Tahun 2022 ke 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 62,70 miliar. Ini menunjukkan munculnya beban kewajiban baru dalam jumlah besar sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengendalian fiskal. Tahun 2023 ke 2024 total kewajiban menurun menjadi 24,62 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya pelunasan kewajiban atau berkurangnya beban utang belanja pada tahun 2024. Analisis rasio utang per kapita. Analisis rasio utang per kapita menunjukkan dinamika utang yang signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Total utang dan rasio utang per kapita mengalami peningkatan pesat selama 3 tahun berturut-turut, mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 dengan total utang sebesar 62,70 miliar dengan rasio per kapita sebesar Rp86.629. Namun, periode 2023 ke 2024 menunjukkan penurunan drastis pada total utang sebesar 24,62 miliar yang merupakan terendah dalam 4 tahun. Penurunan ini juga diikuti oleh rasio utang per kapita yang anjlok ke Rp33.115 di tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi utang, PDRB per kapita menunjukkan tren kenaikan berkelanjutan yang mengindikasikan bahwa rasio utang relatif sangat kecil dibandingkan dengan kemampuan ekonomi regional, memperkuat daya dukung finansial secara keseluruhan, terutama pada tahun 2024. Lalu ada rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus total utang dikurang jumlah ekuitas. Tahun 2021 sebesar 0,008 banding 1, 2022 0,12 banding 1, 2023 0,17 banding 1, tahun 2024 0,006 banding 1. Hasil rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan angka yang sangat rendah selama tahun 2021 hingga 2024, berkisar antara 0,6% hingga 1,7%. Rasio yang jauh di bawah 1 banding 1 ini mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah tidak mengalami over leverage atau sangat terbebani utang. Hal ini membuktikan bahwa utang pemerintah daerah sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki, mencerminkan posisi solvabilitas keuangan yang sehat. Lalu ada rasio utang terhadap aset modal dengan rumus total utang dikurangi total aset modal. 2021 0,008 banding 1, 2022 0,012 banding 1, 2023 0,017 banding 1, 2024 0,006 banding 1. Hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal untuk periode 2021 sampai 2024 sangat rendah, berada di kisaran 0,6% hingga 1,7%. Rasio yang jauh di bawah 1 banding 1 mengindikasikan kemampuan yang sangat tinggi bagi pemerintah daerah untuk melunasi utangnya. Rasio ini menegaskan kembali posisi solvabilitas pemerintah daerah yang kuat dan aman. Lalu ada analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Secara keseluruhan, rasio terhadap
rasio utang terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2021 sampai 2024 berada dalam kategori yang sangat baik karena seluruh nilainya jauh di bawah batas aman 10%, bergerak naik dari 1,9% pada tahun 2021 dan mencapai peningkatan 4,2% di tahun 2023. Kinerja terbaik di tahun 2024 dengan rasio 1,6%. Ini menunjukkan daerah memiliki kapasitas kuat dan aman dalam menutupi utang. Lalu ada analisis rasio bunga terhadap pendapatan asli daerah. Dengan rumus pendapatan asli daerah dikurangi bunga utang jangka panjang. Selama periode 2021 hingga 2024, pemerintah daerah tidak mencatat belanja bunga terhadap PAD setiap tahun atau dia bernilai 0%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga utang jangka panjang, sehingga PAD sepenuhnya dapat digunakan tanpa tekanan dari beban bunga. Selain itu, PAD terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dan baik. Lalu ada analisis rasio utang terhadap PDRB. Pada tahun 2021, rasio berada di angka 8,3%. Angka ini turun drastis pada tahun 2022 menjadi 1,1% yang mengindikasikan bahwa kemampuan daerah menanggung beban yang relatif terhadap PDRB sangat membaik atau total utang sangat kecil dibandingkan PDRB. Namun meningkat di tahun 2023 mencapai 15,7%, lalu menurun pada tahun 2022 menjadi 5,17%, menunjukkan adanya penurunan proporsi utang daerah dibandingkan dengan PDRB pada akhir periode analisis. Lalu ada analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Analisis ini berguna untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban utangnya hanya dari pendapatan pajak daerah yang dimilikinya. Dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan kenaikan dari 19,3% menjadi 32,5%, yang berarti beban utang meningkat relatif terhadap pendapatan pajak. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 11,4%. Ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada total utang, menandakan perbaikan besar dalam kemampuan daerah menanggung utang menggunakan pendapatan pajak daerah. Lalu ada analisis rasio utang terhadap PDRB terhadap PAD. Pada tahun 2021, rasio berada di angka 13,5%, lalu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 22,7% yang mengindikasikan utang daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan PAD. Di tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 8,5%. Ini merupakan rasio terendah dan terbaik pada periode tersebut. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 1,9%, 2022 2,9%, 2023 4,2%, 2024 1,6%. Lalu analisis rasio utang terhadap PAD 2021 sebesar 13,5%, 2022 15,7%, 2023 22,7%, 2024 8,5%. Lalu analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah 2021 sebesar 19,3%, 2022 22,6%, 2023 32,5%, 2024 11,4%. Lalu ada analisis rasio utang terhadap PDRB tahun 2021 8,3%, 2022 1,1%, 2023 15,7%, 2024 5,7%. Lalu ada analisis rasio utang per kapita tahun 2021 PDRB per kapita 2021 47,5
juta. 2022 50,97 miliar, 2023 55,40 juta, dan tahun 2024 56,580 juta. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan pendapatan periode 2021 hingga 2022. Jumlah pendapatan daerah pada periode 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 74,97 miliar atau sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah pada periode tersebut belum sepenuhnya stabil, meskipun terdapat beberapa pos pendapatan yang mengalami pertumbuhan positif. PAD menunjukkan kinerja yang relatif baik. Pajak daerah menjadi akun yang paling menonjol dengan peningkatan sebesar 34,71% atau 34,71 miliar atau sekitar 23,98%. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya efektivitas dan kepatuhan dalam pemungutan pajak daerah. Selain itu, lain-lain PAD yang sah juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 15,62 miliar atau sekitar 42,57% yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan sah lainnya yang bersifat insidental. Sebaliknya, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi akun dengan pertumbuhan terendah karena tidak mengalami perubahan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi laba dari BUMD masih relatif stagnan dan belum memberikan peningkatan signifikan terhadap PAD. Dari sisi pendapatan transfer, DID menjadi akun yang paling menonjol dengan kenaikan sebesar 164,80%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari kabupaten kota mengalami penurunan yang sangat tajam, bahkan mencapai 100%, karena sifatnya yang tidak rutin dan sangat bergantung pada kebijakan pemberi bantuan. Secara keseluruhan, meskipun PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, penurunan signifikan pada pendapatan transfer dan hibah menyebabkan total pendapatan daerah pada tahun 2021 hingga 2024 mengalami kontraksi. Lalu analisis pertumbuhan pendapatan periode 2023-2024. Total pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 29,74 miliar atau sebesar 2%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah dibanding periode sebelumnya, meskipun pertumbuhannya masih relatif terbatas. Dari sisi PAD, retribusi daerah menjadi akun yang paling menonjol dengan peningkatan sebesar 42,69 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh optimalisasi pemungutan retribusi daerah serta meningkatnya pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga mengalami peningkatan sebesar 62,39 miliar atau 14%. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan signifikan sebesar 55,75 miliar atau 75%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang bersifat tidak berulang atau insidental yang periode sebelumnya memberikan kontribusi cukup besar. Dari sisi pendapatan transfer, pendapatan bagi hasil pajak daerah dan pemerintah provinsi mengalami peningkatan sebesar 25,57 miliar atau sekitar 14%, seiring dengan meningkatnya realisasi pajak provinsi. Dana alokasi umum juga mengalami peningkatan sebesar 4% sebagai bentuk penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat. Namun demikian, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi mengalami penurunan sebesar 36% akibat adanya perubahan kebijakan dan prioritas anggaran. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan daerah pada
periode 2023-2024 didorong oleh peningkatan PAD dan pendapatan transfer utama. Namun, penurunan pada pendapatan yang bersifat tidak tetap menunjukkan perlunya strategi peningkatan pendapatan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. Analisis rasio keuangan derajat desentralisasi dengan rumus PAD dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. 2021 14,6%, 2022 18,57%, 2023 18,28%, 2024 18,84%. Periode 2021-2024 secara umum menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal yang positif dimulai dari 14,6% 2021 dan puncak pada 2024 di angka 18,84%. Ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin membaik. Lalu ada rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rumus pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. 2021 11,96%, 2022 81,40%, 2023 81,73%, 2024 84,41%. Daerah ini mengalami lonjakan ketergantungan fiskal yang masif, melonjak dari 11,96% menjadi 81,40%. Pergeseran mendadak ini menempatkan daerah dalam kategori sangat bergantung pada dana transfer mencapai 84,41%. Menegaskan bahwa lebih dari 4/5 total pendapatan daerah saat ini berasal dari pihak eksternal yang berimplikasi pada rendahnya otonomi dan tingginya resiko fiskal jika terjadi penyesuaian kebijakan transfer di masa depan. Selanjutnya ada rasio kemandirian keuangan daerah dengan rumus pendapatan asli daerah dibagi transfer pusat, provinsi, dan pinjaman kali 100%. 2021 17,51%, 2022 22,86%, 2023 22,37%, 2024 23,21%. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Efektivitas PAD dengan rumus realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. 2021 95,33%, 2022 83,65%, 2023 80,92%, 2024 106,13%. Analisis kinerja tahun 2021 sampai 2024. Tahun 2021 cukup efektif karena pemerintah daerah hampir mencapai target yang ditetapkan. Realisasi hanya sedikit di bawah target yang ditetapkan. Ini menunjukkan perencanaan yang cukup baik dan kemampuan pemungutan yang memadai. Tahun 2022 sebesar 83,65 disebut kurang efektif karena terjadi penurunan efektivitas yang signifikan. Ini masuk dalam kategori kurang efektif. Tahun 2023 itu 80,92%, dia kurang efektif karena ini kembali menurun dan tetap berada di kategori yang kurang efektif, menunjukkan bahwa peningkatan realisasi masih belum mampu mengejar target yang juga dinaikkan secara signifikan. Tahun 2024 ini sangat efektif karena dia ada di angka 100,6,13%. Kinerja PAD menunjukkan pemulihan yang sangat kuat, mencapai kategori sangat efektif. Realisasi melebihi target yang ditetapkan, lebih rendah dan realistis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara realisasi PAD tetap tinggi. Lalu ada rasio efisiensi PAD dengan rumus biaya PAD dibagi realisasi penerimaan PAD
kali 100%. 2021 2,96%, 2022 2,93%, 2023 2,92%, 2024 2,83%. Pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang sangat efisien dalam mengumpulkan PAD, tetapi menghadapi tantangan dalam efektivitas pada tahun 2022 dan 2023 akibat penetapan target yang mungkin terlalu ambisius. Kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan optimal karena berhasil mencapai kategori sangat efektif dan sangat efisien secara bersamaan. Lalu ada rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Dengan rumus realisasi penerimaan pajak daerah dibagi target penerimaan pajak daerah dikali 100%. 2021 101,15%, 2022 89,24%, 2023 85,34%, 2024 101,52%. Tahun 2021 dan 2024 menunjukkan rasio di atas 100% yang berarti realisasi penerimaan pajak melebihi target sehingga dianggap efektif. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan rasio di bawah 100% yang berarti realisasi penerimaan pajak belum mencapai target sehingga dianggap kurang efektif. Rasio efisiensi pajak daerah, biaya pemungutan pajak daerah dibagi realisasi penerimaan pajak dikali 100%. 2021 3%, 2022 3%, 2023 3%, 2024 3%. Selama periode 2021 hingga 2024, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dapat dikategorikan sebesar 3%, di mana angka tersebut berada di bawah batas 10% yang menjadi kriteria efisien. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa biaya operasional atau biaya pemungutan yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan. Analisis pertumbuhan belanja 2021 dan 2022. Pertumbuhan total belanja daerah pada tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 4% senilai 55,76 miliar. Kenaikan ini secara dominan dipicu oleh lonjakan pada sektor belanja operasi yang tumbuh sekitar 9%. Akun yang paling menonjol dan memberikan kontribusi kenaikan paling signifikan adalah belanja hibah yang senilai 135% atau sekitar 30,13 miliar. Juga belanja sosial senilai 65% atau 4,51 miliar. Di sisi lain, belanja modal justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 22%, terutama karena penurunan tajam pada pos belanja gedung dan bangunan sebesar 51%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2022, pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja yang bersifat transfer sosial dan operasional dibandingkan dengan pembangunan aset fisik. Kenaikan belanja tak terduga juga menjadi faktor penunjang pertumbuhan total belanja, yang kemungkinan dipicu oleh kebutuhan mendesak di luar rencana reguler. 2023 dan 2024 memasuki periode 2023-2024, pertumbuhan total belanja daerah cenderung melambat dengan kenaikan hanya sebesar 0,4% atau senilai 6,61 miliar. Meskipun pertumbuhan totalnya sangat kecil terhadap pergeseran struktur belanja yang sangat kontras. Faktor utama yang menjaga pertumbuhan tetap positif adalah belanja pegawai, yaitu bertambah senilai 97,69 miliar atau 16%. Akun lain yang menunjukkan angka pertumbuhan persentase sangat tinggi adalah belanja tak terduga 79% dan belanja aset lainnya 58%. Namun, pertumbuhan di sektor ini tertahan oleh penurunan drastis pada belanja modal secara keseluruhan yang anjlok sebesar 30%, di mana pos belanja tanah turun 84% dan belanja jalan, irigasi, serta jaringan terpangkas hingga 47%. Analisis keserasian belanja. Berdasarkan data realisasi belanja Kota Serang, analisis keserasian menunjukkan bahwa alokasi anggaran secara konsisten didominasi oleh fungsi pelayanan umum.
dan sebagainya. Pada tahun 2021 dengan total belanja 1,39 triliun, porsi terbesar terserap untuk pelayanan umum pemerintah sebesar 40,62% dan pendidikan 21,64%. Memasuki tahun 2022, alokasi pelayanan umum sedikit menurun menjadi 36,84%. Sementara sektor kesehatan dan pendidikan tetap stabil di angka 15,71% dan 21,72% dari total belanja sebesar 1,45 miliar. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total belanja yang meningkat menjadi 1,60 triliun, di mana rasio pendidikan sedikit terkoreksi ke angka 20,5% dan kesehatan berada di angka 14,55%. Pada tahun 2024, berdasarkan total belanja 1,51 triliun, fungsi pendidikan kembali menguat pada rasio 21,78% dan kesehatan sebesar 15,84%. Menunjukkan prioritas pemerintah yang berkelanjutan pada standar pelayanan minimal. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi pada nilai rupiah, struktur belanja daerah tetap berfokus pada 3 fungsi utama tersebut, sementara fungsi lain seperti pariwisata dan budaya serta perlindungan sosial secara konsisten menerima alokasi di bawah 2% setiap tahun. Lalu ada analisis belanja operasi terhadap total belanja dengan rumus realisasi belanja operasi pada bagi total belanja daerah. 2021 0,8206, 2022 0,8627, 2023 0,8003, 2024 8.969. Rasio belanja operasi berada pada kisaran 0,80 hingga 0,90 sesuai dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa belanja operasi umumnya mendominasi total belanja daerah. Tingginya rasio belanja operasi mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah sehingga ruang fiskal untuk belanja modal relatif terbatas. Lalu ada analisis belanja modal terhadap total belanja dengan rumus realisasi belanja modal dibagi total belanja modal. 2021 0,1751, 2022 0,1313, 2023 0,1366 dan 2024 sebesar 0,1015. Rendahnya rasio belanja modal mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih lebih memprioritaskan belanja yang bersifat rutin dibandingkan yang bersifat investasi jangka panjang. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya peningkatan kapasitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah. Analisis belanja langsung dan tidak langsung. Analisis rasio belanja langsung dengan rumus total belanja langsung dikurang total belanja daerah. Tahun 2021 0,591, 2022 0,132, 2023 0,127, 2024 0,103. Rasio belanja tidak langsung dengan rumus rasio belanja tidak langsung dibagi total belanja daerah. Tahun 2021 sebesar 0,441, 2022 0,831, 2023 0,739 dan 2024 0,879. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja langsung selama periode 2021 hingga 2024, diperoleh bahwa tahun 2021 rasio belanja langsung sebesar 0,591. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah pada tahun tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan program dan pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan struktur anggaran yang relatif baik karena belanja langsung memiliki pengaruh besar terhadap kualitas output kegiatan pemerintah daerah.
Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Rasio belanja langsung pada tahun 2022 menurun menjadi 0,132, kemudian relatif stagnan pada tahun 2023 sebesar 0,127 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,103. Penurunan rasio belanja langsung ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik semakin kecil dibandingkan dengan total belanja daerah. Sebaliknya, rasio belanja tidak langsung menunjukkan kecenderungan yang meningkatkan dan mendominasi struktur belanja daerah. Pada tahun 2021, rasio belanja tidak langsung tercatat sebesar 0,441, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,831, menurun pada tahun 2023 menjadi 0,739 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,897. Tingginya rasio belanja tidak langsung mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai dan kewajiban lainnya secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, struktur belanja daerah Kota Serang tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa belanja langsung belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran. Pemerintah daerah perlu melakukan penataan kembali struktur belanja dengan meningkatkan proporsi belanja langsung agar kualitas output kegiatan dan pelayanan publik dapat lebih optimal serta tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif. Lalu ada rasio efisiensi belanja dengan rumus realisasi belanja dibagi anggaran belanja kali 100%, 2021 93,24%, 2022 94,42%, 2003 99,62%, 2024 94,49%. Seluruh rasio berada di bawah 100% menunjukkan belanja daerah efisien. Tahun 2023 paling efisien karena realisasi hampir sama dengan anggaran. Tahun 2021, 2022, 2024 masih menunjukkan kurang efisien belanja. Lalu ada rasio belanja daerah terhadap PDRB. Total realisasi belanja daerah dibagi total PDRB 2021 0,0598, 2022 0,0594, 2023 0,0694, 2024 0,0564. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Serang periode 2021-2024 berada pada kisaran 5-6%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2023 di angka 0,0627, sedangkan rasio terendah pada tahun 2004 di angka 0,0564. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap efektivitas ekonomi regional relatif stabil. Lalu ada perkembangan surplus defisit dan silpa-sikpa. Tahun 2021 pendapatan 1,46 triliun, belanja 1,39 triliun, surplus 69,84 miliar, penerimaan pembiayaan 50,93 miliar, pengeluaran pembiayaan 0, pembiayaan neto 50,93 miliar, silpa 120,21 miliar. 2022 1,39 triliun, belanja 1,45 miliar, defisit 61,65 miliar, penerimaan pembiayaan 120,21 miliar, pengeluaran pembiayaan 26,24 miliar, pembiayaan neto 93,771 miliar, silpa 32,11 miliar. 2023 pendapatan 1,50 triliun, belanja 1,50 triliun, surplus 277 juta, penerimaan pembiayaan 32,86 miliar, pengeluaran pembiayaan 16,25 miliar, pembiayaan neto 15,83 miliar, silpa 16,11 miliar. 2024 pendapatan 1,53 triliun, belanja 1,51 triliun, surplus 23,40 miliar, penerimaan pembiayaan 48,61 miliar, pengeluaran pembiayaan 5 miliar,
pembiayaan neto 43,61 miliar, silpa 67,17 miliar. Tren surplus dan defisit pada tabel tersebut menunjukkan fluktuasi dalam keseimbangan antara pendapatan dan belanja. 2021 mengalami surplus sebesar 69,84 miliar, 2022 terjadi defisit sebesar 61,65 miliar. Hal ini terjadi karena pendapatan menurun sementara belanja meningkat. 2023-2024 kembali ke posisi surplus dengan tren yang meningkat dari 277 juta menjadi 23,40 miliar. Analisis silpa selama periode 2021-2024, nilai silpa selalu positif. Ini menandakan daerah tersebut tidak pernah mengalami silpa. Nilai tertinggi tercapai pada tahun 2021, 120,21 miliar yang kemudian digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya untuk menutupi defisit di tahun 2022. Analisis pertumbuhan pendapatan 2021 sampai 2022. Pada periode ini, kinerja pendapatan pemerintah Kota Serang menunjukkan pertumbuhan positif secara keseluruhan pada sektor internal. Meskipun total pendapatan akhir mengalami sedikit penurunan sebesar 3,18%, pendapatan asli daerah menjadi akun yang paling menonjol dengan kenaikan sebesar 16,12%, di mana pos lain-lain PAD yang sah melonjak signifikan sebesar 38,73% dan pajak daerah naik sebesar 13,81%. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan intensifikasi pemungutan pajak dan penerimaan legal lainnya di tingkat lokal. Namun, pertumbuhan ini tergerus oleh penurunan tajam pada pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar 36,61%, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan hibah dari 310,95 miliar menjadi 197,10 miliar. Selain itu, pada akun transfer meskipun dana bagi hasil SDA naik 199,63%. Penurunan pada dana alokasi umum dan dana alokasi tetap memberikan tekanan pada total saldo pendapatan tahun 2022. Periode 2023-2024, untuk periode ini total pendapatan mengalami pemulihan dengan kenaikan sebesar 4,22%. Akun yang paling menonjol dan menjadi pendorong utama adalah pendapatan retribusi daerah yang senilai 493,94%, meningkat dari 8,52 miliar menjadi 50,60 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kebijakan tarif retribusi baru atau optimalisasi penagihan pada sektor-sektor jasa umum dan usaha. Selain itu, pos pendapatan hibah juga menunjukkan tren kenaikan dengan nilai 133,56% yang membantu menutupi defisit di sektor lain. Lalu, pos yang mengalami penurunan paling mencolok adalah lain-lain PAD yang sah yang bernilai 74,66%, dana insentif daerah yang hilang sepenuhnya atau 100%. Penurunan pada DID terjadi karena daerah tidak memenuhi kriteria kinerja tertentu yang ditetapkan pemerintah pusat atau adanya perubahan skema pengalokasian dari pusat ke daerah. Lalu ada pertumbuhan beban tahun 2021-2022. Pada periode 2021-2022, total beban operasional Kota Serang mengalami kenaikan sebesar 5,23%. Akun yang paling menonjol peningkatannya adalah beban hibah yang melonjak sebesar 133,9%, naik dari 23,80 miliar menjadi 53,79 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi bantuan kepada organisasi atau badan tertentu pada tahun tersebut. Selain itu,
Selain itu, beban bantuan sosial juga naik signifikan sebesar 64,51%. Sebaliknya, beban penyisihan piutang menurun sebesar 38,65% dan beban lain-lain sebesar 35,24%. Penurunan ini mengindikasikan kualitas piutang daerah yang lebih baik atau penyesuaian estimasi kerugian piutang yang lebih konservatif dibandingkan tahun sebelumnya. Periode 2023-2024, pada periode ini, total beban operasional kembali meningkat sebesar 8,61%. Akun yang paling mendominasi peningkatan secara nilai adalah beban pegawai yang naik sebesar 11,76%. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian gaji, tunjangan atau penambahan jumlah personel di lingkungan pemerintah kota. Namun akun yang paling menonjol secara persentase adalah beban tak terduga yang melonjak drastis sebesar 2.429,49% dari hanya 91.367.000 menjadi 2,31 miliar. Lonjakan ini mencerminkan adanya pengeluaran mendesak atau darurat yang tidak terprediksi sebelumnya. Di sisi lain, beban-beban jasa mengalami penurunan sebesar 9,29% dan beban lain-lain turun hingga 100% menjadi 0 yang mengindikasikan efisiensi atau reklasifikasi anggaran ke pos yang lebih spesifik. Pertumbuhan surplus defisit periode 2021-2024 sebesar 41,45%. Periode 2003 sampai 2024 sebesar 34,65%. Terjadi pertumbuhan positif surplus sebesar 34,65%. Faktor utama pendorong kenaikan ini adalah pemulihan pendapatan yang signifikan, khususnya pada pos pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hibah. Kinerja keuangan Kota Serang menunjukkan dinamika yang kontras, di mana surplus turun pada 2022 akibat tekanan beban operasional, namun berhasil bangkit di tahun 2024 akibat tekanan beban operasional. Lalu ada analisis ekonomi. Secara keseluruhan, beban operasi Kota Serang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 8,44%. Indikasi penghematan dan pemborosan, beban pegawai terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2024 sebesar 11,76%. Beban hibah pada tahun 2022, beban hibah naik tajam 133,9% dibandingkan 2021. Beban penyusutan terjadi kenaikan konsisten tiap tahun yang menunjukkan adanya penambahan aset tetap. Kenaikan beban operasional sebesar 8,44% di tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai indikasi awal pemborosan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas atau kuantitas layanan masyarakat yang setara. Analisis efisiensi. Rasio efisiensi dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%, 2021 sama dengan 81,88%, 2022 88,99%, 2023 89,97%, 2024 93,76%. Tren penurunan dari tahun ke tahun, rasio meningkat dari 81,88% pada tahun 2021 dan menjadi 93,76% di tahun 2024. Kinerja terbaik ada di tahun 2021. Analisis kesinambungan. Tahun 2021 surplus sebesar 298,45%. Kondisi kesinambungan sangat kuat. 2022 surplus 175,54%, pertumbuhan surplus 41,18%, kondisi kesinambungan menurun. 2023 surplus 143,16 miliar, kondisi kesinambungan menurun. 2024 surplus 192,77 miliar, pertumbuhan surplus 34,65%, kondisi kesinambungan membaik. Periode 2001-2022 terjadi penurunan surplus yang signifikan sebesar 122,91 miliar atau turun sebesar 41,18%.
Meskipun masih surplus, penurunan ini menunjukkan tekanan pada kesinambungan keuangan di tahun tersebut. Periode 2023 dan 2022 dan 2023, surplus kembali mengalami penurunan dari 175,54% menjadi 143,166 miliar. Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjadi defisit. Periode 2023 dan 2024, perbaikan kinerja surplus meningkat sebesar 49,61 triliun atau sebesar 34,65%. Analisis pertumbuhan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas operasi pada periode 2021-2024 menunjukkan saldo yang positif secara konsisten meskipun nilainya fluktuatif atau mengalami penurunan signifikan di 2022 dan 2024. Saldo positif ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Kota Serang memiliki kinerja keuangan yang cukup baik untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Tahun 2022 penurunan sebesar 58,7%, 2023 pertumbuhan positif sebesar 69,5%, tahun 2024 penurunan sebesar 19,5%. Meskipun saldo tetap positif, fluktuasi yang tajam menunjukkan perlunya evaluasi terhadap stabilitas penerimaan operasional agar kemandirian fiskal tetap terjaga di masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi. Selama 4 tahun berturut-turut, arus kas investasi menunjukkan saldo negatif sesuai dengan teori pada buku. Saldo negatif pada aktivitas investasi justru menunjukkan hal positif bagi pemerintah daerah karena artinya terdapat pengeluaran kas untuk belanja modal. Pemerintah daerah terlihat melakukan pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2023. Penurunan di tahun 2024 mungkin mengindikasikan selesainya beberapa proyek besar atau adanya pengalihan prioritas anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Data ini menunjukkan saldo nol dari tahun 2021 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, pemerintah daerah tidak menggunakan instrumen pembiayaan seperti pinjaman daerah, penggunaan silpa secara masif untuk menutup defisit atau pembentukan dana cadangan yang signifikan yang tercatat di pos ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada pinjaman luar atau penarikan dana cadangan yang besar. Arus kas dari aktivitas transitori. Terdapat fluktuasi dari saldo positif di tahun 2021 menjadi negatif di 2022 dan kembali positif serta meningkat di 2024. Meskipun nilainya relatif kecil dibanding total arus kas, peningkatan signifikan di tahun 2024 perlu diperhatikan terkait administrasi, pemotongan dan penyetoran pajak atau iuran pihak ketiga. Secara keseluruhan, pemerintah daerah selalu mencatatkan kenaikan kas bersih setiap tahun selalu positif. Kondisi keuangan sangat sehat karena pemerintah mampu membiayai operasional dan investasi fisik tanpa menyentuh pembiayaan atau pinjaman dan masih menyisakan surplus di akhir tahun. Analisis arus kas dari aktivitas operasi. Tahun 2021, kinerja keuangan sangat baik. Arus kas operasional yang surplus menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan rutinnya secara mandiri dan memiliki jaminan kesinambungan fiskal yang kuat di tahun tersebut. Tahun 2022, meskipun mengalami penurunan surplus dibanding tahun 2021, saldo tetap positif. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Serang masih memiliki kemandirian dana untuk operasional harian tanpa perlu suntikan dana eksternal untuk aktivitas rutin. Tahun 2023 terjadi peningkatan surplus kembali. Hal ini menunjukkan penguatan dalam penagihan pendapatan dan pengelolaan belanja yang tetap terkendali sehingga menciptakan kemandirian fiskal yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun 2024, saldo tetap positif memberikan indikasi bahwa organisasi dalam jangka panjang memiliki kesinambungan fiskal yang stabil walaupun pengeluaran meningkat.
arus kas keluar. Pendapatan operasional yang masih mampu menutup seluruh biaya tersebut dengan sisa dana yang cukup besar. Selama 4 tahun berturut-turut, pemerintah secara konsisten menghasilkan arus kas bersih operasi yang positif. Analisis arus kas dari aktivitas investasi 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, arus kas bernilai negatif. Saldo negatif ini justru hal yang disukai pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang agresif melakukan perolehan aset tetap untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Periode 2023-2024, meskipun nilai defisit investasi tahun 2024 berkurang, saldo tetap berada di angka negatif. Hal ini menunjukkan tren yang konsisten di mana pemerintah Kota Serang lebih fokus pada pembelanjaan modal dibandingkan pelepasan aset. Karena arus kas keluar untuk investasi selama 2021 hingga 2024 terus bernilai negatif, ini menandakan pemerintah Kota Serang melakukan penambahan aset tetap secara berkelanjutan. Lalu, analisis arus kas bebas. Tahun 2021 dan 2024, saldo positif pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang sehat karena mampu menutup seluruh kebutuhan investasi aset tetap hanya dari kas operasional terhadap kelebihan dana yang bisa digunakan untuk cadangan. Tahun 2023 dan 2022 saldo negatif. Pada periode ini arus kas dari operasi tidak mencukupi untuk membiayai belanja modal. Terjadi penurunan belanja modal yang cukup signifikan di tahun 2024. Hal ini menyebabkan arus kas bebas kembali menjadi positif meskipun pendapatan operasional tidak setinggi tahun 2021. Secara keseluruhan, pemerintah daerah memiliki kecenderungan investasi tetap yang fluktuatif meskipun sempat mengalami defisit 2 tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2024 kondisi keuangan daerah kembali stabil, yang berarti pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan aset tanpa bergantung pada utang baru di tahun tersebut.